Naker, senang banget nih kalau biasanya podcast Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah disiarkan langsung dari studio podcast di Dinas Tenaga Kerja. Kali ini istimewa sekali karena podcast kita langsung menjemput narasumber. Langsung kita sapa narasumbernya. Semangat pagi Pak Suhartono. Selamat pagi. Nah, sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak Suhartono ini saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja serta perluasan kesempatan kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kita pengen ngobrol sedikit, ngulik-ngulik mengenai unit layanan disabilitas. Kami kemarin sempat ngobrol bahwa unit layanan disabilitas merupakan suatu babak baru dalam perjuangan hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas, pemenuhan hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas. Ya. Nah, tapi ini Konconaker masih agak belum familiar sepertinya. Jadi sebetulnya Pak Suhartono, ULD bidang ketenagakerjaan untuk teman-teman penyandang disabilitas itu sepertinya konsepnya seperti apa? Ya, konsep kita sebetulnya kita pengen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya teman-teman disabilitas ini, semua yang berkaitan masyarakat ketenagakerjaan. Di situ katakanlah nanti teman-teman misalnya katakan itu pengen bekerja nih, informasi layanan, informasi ketenagakerjaan ada di situ, informasi lowongan itu sudah kami sediakan di situ. Nah, nanti teman-teman di situ bisa konsultasi masalah bagaimana kalau dia pengen katakan berwirausaha seperti apa di situ. Nanti kita akan memberikan layanan-layanan bagaimana minimal kita akan memberikan informasi ketenagakerjaan di situ. Berarti ada bimbingan gitu ya? Ada bimbingan di situ. Katakanlah kami nanti sebetulnya kami semuanya sebetulnya ini ada yang offline, ada yang online juga. Nanti kami akan memberikan fasilitas juga kepada teman-teman begitu dia pengen bekerja. Katakanlah nanti bisa masuk ke dalam namanya pasar kerja. Pasar kerja di situ artinya bisa masuk ke dalam sistem kami maupun ada yang sistem di daerah ini. Nanti kita akan berkolaborasi nih itu dari teman-teman pusat dengan daerah ini bagaimana memberikan suatu pelayanan yang kalau Ibu Menteri itu satu tarikan napas. Jadi pemerintah pusat, pemerintah dan itu sama nih. Pelayanannya pun akan setenar dengan baik. Jadi tidak hidup katakanlah nanti ada sistem ada apa nanti kita, tapi udah semuanya sama. Datanya sama semuanya. Ini yang akan kita berikan terkaitan dengan masalah lowongan ketenagakerjaan. Nah, ini juga nanti teman-teman yang mau mencari pekerjaan tanyakan nanti ke UIN. Katakanlah nanti saya pengen pelatihan, saya ingin berlatih apa? Kami katakanlah karena kami seorang disabilitas, saya pengen pelatihan apa? Atau menjahit di situ, atau kemudian dia nanti elektronik atau perbengkelan. Minimal kita akan memberikan informasi masalah-masalah yang berkaitan masalah keterampilan. Kemudian katakanlah teman-teman ingin memberikan satu perlindungan, dia sudah bekerja, kemudian merasa diberikan ketidakadilan dan sebagainya. Nanti di situ kita ada teman-teman yang dari mediator di situ. Dari ada di kami di ketenagakerjaan itu ada teman-teman yang pengantar kerja, yang artinya memberikan informasi, memberikan penempatan masalah ketenagakerjaan, lowongan ketenagakerjaan nanti ini ditangani oleh fungsional pengantar kerja. Terus yang berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan di situ yang namanya fungsional mediator. Nanti kemudian juga ada di sini bagi perusahaan-perusahaan yang artinya mengawasi tentang norma ketenagakerjaan itu ada pengawas ketenagakerjaan. Nah, itu semuanya akan kami tempatkan dalam UIN, akan memberikan pelayanan ketenagakerjaan di situ. Nah, kedepannya seperti apa? Nanti ini tentunya kami di pusat dan sangat meminta bantuan dengan teman-teman pemerintah daerah, baik yang ada di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kota, ini akan menyediakan itu. Nanti dari segi SDM-nya akan kami bantu katakanlah untuk memberikan pengantar kerja. Nanti kita akan berikan katakanlah nanti BIMTEK bagaimana memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan, informasi lowongan, job matching dan sebagainya nanti akan kami lakukan. Paket komplit berarti ya Pak ya? Iya betul. Jadi kami nanti jadi SDM-nya kita siapkan, nanti pemerintah daerah akan menyediakan tempatnya dan sarana prasarananya nanti kami akan bantu. Jadi mungkin itu berarti semua pihak akan terlibat di situ memberikan pelayanan ya Pak ya? Iya,
Betul, nanti kami pun di sini nanti otomatis begitu masuk dengan pemerintah daerah, katakan nanti di sini dinas ini tentunya kan ada kerjasama dengan pihak swasta atau perusahaan. Ini katakanlah di sini akan memberikan peraturannya minimal kan setiap mempekerjakan 100 orang minimal ada satu orang ya, betul. BUMN kemarin kita sudah MOU dengan dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan BUMN. Untuk BUMN dia 100 orang ada dia Pak Menteri 2%. Jadi kita semuanya pemerintah akan bekerjasama pusat daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik yang bagi terbaik ya teman-teman. Pak. Itu luar biasa sekali ya Pak ya, karena kan kami tahu bahwa ini merupakan salah satu breakthrough dari pemerintah ya Pak setelah sudah diratifikasi ya Pak, sudah diratifikasi Convention on the Right of Person with Disabilities gitu, CRPD kalau yang kita tahu ya, CRPD. Kemudian sudah ditindaklanjuti dengan Undang-Undang 8 tahun 2016. Yang paling baru PP 60 tahun 2020 yang menjadi dasar diselenggarakannya ULD. Jadi kita sudah memberikan ruang yang cukup besar ya Pak untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa masuk dan berkarya di seluruh bidang pekerjaan, begitu ya Pak ya. Kemudian ini Pak, itu kan dari pemerintah ya kepada para penyandang disabilitasnya. Ada nggak sih Pak kira-kira program-program khusus pemerintah yang seperti memberikan stimulus atau bantuan tapi kepada perusahaan ya Pak? Karena biasanya kan perusahaan kan ada ya Pak, pasti mereka pakai alasan profit non profit seperti itu, nah gitu. Selama ini sudah ada belum Pak? Kami sebetulnya kepada kami di pemerintah pusat juga sudah menginisiasi kepada perusahaan-perusahaan untuk minimal bisa memberikan minimal pertama ada misalkan untuk sarana prasarananya untuk di tempat kerja ini memang itu sudah kewajiban. Tapi di sisi lain kan tidak semua orang pengen bekerja dengan orang lain. Ada bisa katakanlah bisa ada yang untuk mandiri. Nah, ini kami juga menghimbau kepada perusahaan-perusahaan bisa membantu mereka ini, teman-teman disabilitas ini, katakanlah di dalam permodalan. Dan masa skill kami pasti dari pemerintah pusat daerah akan memberikan bantuan itu. Ini kami tentunya mengajak dari pihak swasta, perusahaan ini bisa ikut kontribusi, memberikan bantuan permodalannya atau mungkin dikatakan di situ sarana prasarana bagi teman-teman disabilitas. Dan saya yakin bahwa pihak perusahaan, pihak swasta ini bisa. Dan kami pun pernah melakukan rapat bersama dengan Kadin, dengan Apindo, bahkan kami dengan teman-teman lembaga-lembaga lain yang menangani masalah-masalah job portal, bagaimana membantu mereka. Ini kita semuanya kita bersama. Kami dari pemerintah sudah memberikan ada bantuan-bantuan sarana alat kepada disabilitas melalui perusahaan-perusahaan. Nah ini tentunya nanti perusahaan ini pun akan lebih banyak juga memberikan sarana kerja kepada teman-teman disabilitas, tetapi juga berikanlah katakanlah melalui program CSR-nya perusahaan ini untuk memberikan permodalannya. Nanti kita duduk bareng lagi dengan teman perusahaan dengan pihak swasta katakanlah untuk mengembangkan kewirausahaannya. Atau nanti kami misalnya kami di Kementerian Ketenagakerjaan akan menyiapkan untuk keterampilan untuk dia bisa mandiri. Katakanlah misalnya untuk membuat handicraft atau mungkin nanti keterampilan tangan. Ya. Dan kami bahkan dengan perbankan misalnya pengen berkembang dengan skema kreditan, kami akan melatih. Ini sangat terbuka sekali. Yang penting kami ada komunikasi dengan pemerintah daerah, terus kemudian dengan teman-teman disabilitas. Nanti kita yang jelas, nanti yang penting intinya lah kan komunikasi, kita duduk bersama, nanti kita pikirkan program bersama. Ini kalau ini setiap daerah mungkin kita bisa duduk bareng. Saya yakin kalau secara masif semua daerah akan melakukan itu. Saya yakin ini juga teman-teman disabilitas akan merasa nyaman, kemudian dia akan merasa terlindungi. Kami dari pemerintah juga akan bekerja sama. Tentunya ini memang susah sekali kita ketika pada tataran pelaksanaan yang harus duduk bareng, harus komunikasi. Tentunya ini kita perlu secara bersama punya komitmen yang jelas. Pemerintah sudah punya komitmen itu. Pak Suhartono, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman disabilitas yang mungkin saja nanti dengar nih podcast kita hari ini? Karena kondisi sekarang yang penting, yang pertama dan utama adalah kesehatan.
Yang jelas kita jaga kesehatan kita, yang kita sudah berusaha, tapi yang lebih utama lagi adalah kita tetap berdoa. Dan semuanya adalah kita dengan kekuatan doa kita bisa sehat, bisa selamat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Cuma saya pikir cuma itu kuncinya, kita tetap berusaha dan kita tetap berdoa. Jadi apapun permasalahan saya yakin semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Kalau kita mau berusaha, kita mau berdoa, apapun dan kita tidak mengeluh. Iya, setuju. Kita tetap semangat pada teman-teman. Iya, betul. Yang penting Apapun cuma semangat kita ya, Pak. semangat. Jangan sampai luntur semangatnya Iya. ya, Pak ya. Dan semangat itu bukan datang dari siapa-siapa, tapi datang dari diri kita sendiri. Betul, betul. Jadi kita tidak ada ketergantungan, tidak ada apa, pokoknya kita tetap semangat. Maju tak gentar. Iya, Pak Suhartono, Iya. ini saya banyak baca artikel sebelum ketemu dengan Pak Suhartono. Saya punya suatu statement nih, bahwa penyandang disabilitas adalah bentuk keanekaragaman yang diciptakan oleh Tuhan, sebagaimana manusia berkulit putih dan bersawo matang. Kemudian ada juga manusia yang berambut lurus ataupun keriting. Maka kita juga harus menerima bahwa ada manusia yang membaca dengan mata, ada pula yang membaca dengan jarinya melalui huruf braille. Kemudian ada manusia yang mendengar melalui telinga, ada pula manusia yang mendengar melalui matanya dengan bahasa isyarat. Karena memang sejatinya tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya mutlak milik Tuhan. Pak Suhartono setuju ya Pak Setuju, ya dengan sangat statement setuju, seperti itu? sangat setuju ya. Baik, terima kasih Pak Ya, Suhartono. Pantun terima terakhir, air mendidih untuk bikin nasi. Terima kasih Pak Suhartono sudah berpartisipasi dalam podcast kami. Terima kasih Terima juga, kasih banyak. salam buat teman-teman Siap. Teman-teman penyandang disabilitas, konco naker, ya, iya. rekan-rekan naker semuanya. Iya, Salam siap. buat teman-teman semuanya, semoga Iya. kita sehat. Salam sehat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk Ya. kita say no to rebahan biar manfaat for everyone. Angger ngobrol bab gawean, pokoknya goreng bakwan. Sampai jumpa.